Tulungagung yang muda-muda, ada yang sudah, ada yang belum. Maka dari itu anak-anak muda terutama ini ke Tulungagung, jadi sempatkan waktu untuk bisa nyekar di Patian, di makam Patian. Ada eyang kakungnya Bung Karno, ada paman-pamannya juga, ada Mbok Sarinah yang ada di sana. Jadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tulungagung karena ternyata Bung Karno pernah bermukim di Tulungagung. Bapak Ibu sekalian, ngapunten mau saya sedikit revisi antara makam Bung Karno dan perpustakaan Bung Karno. Jadi makam Bung Karno itu berada di bawah manajemennya pemerintah Kota Blitar. Sedangkan perpustakaan Bung Karno konsepnya adalah perpustakaan proklamator. Proklamator itu dua, satu Soekarno, satu Hatta. Yang satu perpustakaannya berada di Kota Blitar, yang satunya ada di Bukit Tinggi yang merupakan kota kelahiran Bung Hatta. Bapak Ibu sekalian, Anda dasno kauningan bulan Juni itu adalah bulan Bung Karno, terutama di Kota Blitar, juga sebenarnya termasuk beberapa kota yang lain telah menjadikan Juni bulan Bung Karno, di mana tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Pancasila, setelah sekian lama reformasi sampai hari ini, kados-kados kula panjenenganku kesupen kalih Pancasila. Maka dari itu Presiden Republik Indonesia tahun 2016 dengan Kepres nomor 24 memberikan payung hukum bahwa lahirnya Pancasila 1 Juni 45. Nah, 1 Juni 45 menika sayektosipun sebenarnya kejadian apa sih? Mas yang muda-muda mungkin tahu 1 Juni 45 itu kejadiannya apa sih? Sehingga harus diperingati sebagai hari lahirnya Bung Karno. Mas ada yang tahu 1 Juni itu kejadiannya apa? Ada yang tahu? Ya apa? Apa perumusan nilai dasar kebangsaan kita, negara kita. Oke. Segede kalau transfer di WA-nya Forsabda tanggal 24 Mei saya mencoba menuliskan apa yang terjadi di tanggal 1 Juni 45, yaitu ketika Bung Karno berpidato dalam rangka menjawab pertanyaannya Ketua BPUPKI Dr. Ajiman Wediodiningrat. Kita akan mendirikan satu bangsa yang merdeka. Dasarnya apa? Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ketua itu, kita akan mendirikan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Dasarnya apa? Nah, untuk itu semua anggota BPUPK belum itu mendapatkan kesempatan untuk menguraikan apa yang menjadi aspirasinya, termasuk tokoh-tokoh besar Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan 1 Juni itu Bung Karno mendapatkan gilirannya. Nah, Bung Karno membuka sebuah pemikiran bahwasanya kita bangsa Indonesia ingin mendirikan satu bangsa, semua untuk semua, dan ingin mendirikan sebuah negara untuk selama-lamanya, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, bukan untuk 1 windu, bukan untuk 2 windu, tapi untuk selama-lamanya. Maka dari itu diperlukanlah sebuah dasar yang dapat diterima oleh seluruh perbedaan
dasar yang dapat menerima seluruh perbedaan. Namun sebelum Bung Karno menguraikan apa yang menjadi nilai-nilai yang nanti akan diuraikan, yang pertama Bung Karno mengajak kepada semua hadirin untuk menyepakati makna pentingnya kemerdekaan. Kemerdekaan itu, kira-kira anak-anak muda ini tahu kira-kira kemerdekaan itu apa menurut Bung Karno? Atau kemerdekaan itu apa menurutmu? Bebas, bebas numpak sepeda motor, bebas naik kanan. Tertawa. Atau naik sepeda motor naik lampu merah, bebas, panggah melaku, bebas. Nah, ternyata Bung Karno telah memberikan definisi. Kemerdekaan adalah politik onafhankelijkheid, bahasa Belanda. Saya itu belajar ngejah bertahun-tahun, uangnya lejaane. Pancen ora tahu belajar basa Londo. Kemerdekaan itu adalah politik onafhankelijkheid. Kemerdekaan itu adalah political independence. Kemerdekaan itu adalah kedaulatan politik. Nah, di seberang jembatan emas kemerdekaan itulah kita akan sempurnakan seluruh permasalahan bangsa kita. Nah, ada catatan lagi. Bangsa kita siap untuk merdeka bila semuanya telah punya tekad berani untuk mempertahankan dengan darah dagingnya sendiri. Kenapa ini perlu diangkat? Karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak punya apa-apa. Mau merdeka, gedungnya di mana? Meja kursinya mana? Kantornya mana? Anggarannya mana? Iya ngomongnya anggaran, kemelipan. Jadi waktu itu kondisinya, jadi ketika kita belajar sejarah, kita harus melayang ke masa lalu. Ketika waktu itu bulannya puasa, mau proklamasi, duit ya padha ra duwene. Ya buka apa iki padha bubuane. Iki sida buka apa ora nembuh. Nah, kita mau proklamasi. Bukan mau pesankan, yang penting kita nggak ragu, yang penting berani. Yang penting tidak zuarsehdah. Zuarsehdah itu dadak rawa, dadak semrawut. Yang penting budal. Nah, itulah kesiapan kita. Yang penting kita berani dulu. Kemerdekaan itu syaratnya mudah. Satu diproklamasikan, satu punya rakyat, satu punya wilayah, satu punya pemerintahan, satu punya atau diakui oleh salah satu negara yang telah merdeka. Oh gampang, banyak cadangannya negara-negara yang sudah dikontak untuk mau mengakui kemerdekaan. Nah, intisarinya itu. Jadi ketika anggota BPUPKI ragu, pertama diajak dulu untuk menyepakati secara bulat bahwasanya kita merdeka. Oke, ya merdeka, oke. Baru diuraikan nilai-nilai apa yang akan ditawarkan untuk menjadi Grondslag Nord, untuk menjadikan filosofi Grondslag untuk menjadi Weltanschauung. Satu, nasionalisme. Nah, jadi Mas-mas, mbak-mbak silakan perhatikan. Kenapa nanti ada Pancasila, ada Trisila, ada Ekasila yang tempo hari sempat viral di media massa, sehingga kamu pun sering ditanya sama anak-anak muda itu. Nah, kadang gede-gede kanca-kanca guru dosen gak mau menjelaskan, dilempar sama kita suruh menjelaskan, akhirnya berbondong-bondong disuruh ke perpustakaan. Gak apa-apa, ayo belajar bareng. Nah, nilai pertama didasarkan nasionalisme. Kenapa nasionalisme itu nomor satu? Lah karena ada yang mengkritik. Kenapa nomor satu? Kok yang bukan sila yang lain? Karena urgensitas. Kalau ini menurut opini saya sendiri, urgensitas kita itu persatuan, dan persatuan itu biasanya pakai nasionalisme. Yang mempersatukan kita itu nilai-nilai nasionalisme yang nantinya akan mengkristal menjadi Pancasila itu. Jadi sila pertama nasionalisme ditawarkan. Apakah nasionalisme itu? Intinya adalah
rasa ingin bersatu sebagai sebuah bangsa, rasa perasaan ingin bersatu sebagai sebuah bangsa yang tidak mengedepankan perbedaan suku, agama, ras, dan aliran politik. Itu adalah pemikiran yang disarikan atau direferensi dari siapa? Ada yang tahu anak-anak muda ini? Dari Ernest Renan, seorang profesor dari Sorbonne, Prancis. Yang kedua, Ernest Renan, ejaannya benar Renan. Ya, Sorbonne. Jadi kalau ngomong eksportasi dalam balong, eksportasi de nation ke nation. Oke, ya, tahu dia. Yang kedua, nasionalisme Indonesia itu merasa sebagai bangsa yang nasibnya sama, terjajah, menderita, hina, nista, dan lain sebagainya, ingin menjadi bangsa yang bahagia di kemudian hari, memiliki satu karakter Gemeinschaft. Nah, anak-anak muda, karakter Gemeinschaft itu diambil dari siapa? Otto Bauer, Suwen, ya. Otto Bauer, ya. Nah, omae endi? Panon bae. Kemudian Austria. Nah, kemudian ada lagi, nasionalisme Indonesia itu harus memiliki sebuah geopolitik. Itu diambil dari Lebensraum, Karl Haushofer, diambil dari Karel Kautsky. Kenapa saya tunjukkan nama-nama itu, bapak-bapak, ibu-ibu? 100 tahun yang lalu Bung Karno kuliah itu bacaannya sudah internasional. Awakmu mau coba? 1001 mimpi. 100 tahun yang lalu Bung Karno kuliah itu bacaannya sudah internasional, sudah berpikir untuk membuat dasar negara merdeka kelak di kemudian hari. Nah, itu nasionalisme Indonesia adalah intinya rasa ingin bersatu, punya karakter yang sama, punya wilayah yang sama. Bukan nasionalisme yang chauvinis yang artinya merasa menjadi bangsa yang nomor satu seperti Jerman, yang lain-lain nomor dua. Nah, atau merasa sebagai gain and lose nasionalisme yang hanya mencari untung dan rugi saja. Nasionalisme Indonesia menerima rasa hidupnya sebagai satu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya sebagai satu bakti. Kata kunci rasa hidup ini kalau nggak Jawa kira-kira agak sulit menjelaskannya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Hadi nanti mengatakan hati nurani Bung Karno di akhir pidato tahun 66 nanti bicara tentang Pancasila relevan dengan social consciousness of man, artinya sesuai dengan hati nurani manusia. Manusia itu artinya sak jagat. Jadi kalau mengatakan Pancasila sesuai dengan hati nurani manusia, artinya sak jagat. Dari situlah sudah terjawab Pancasila sesuai dan cocok untuk dasar kehidupan berbangsa-bangsa seluruh dunia. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu sekalian, definisi nasionalisme itu saya baca di buku di bawah bendera revolusi jilid 1 artikel 1 tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana perjalanan Bung Karno berliterasi sampai nanti menjadi Pancasila bukan mimpi semalam atau belajar kebut semalam cacah mahasiswa ujian. Itu SKS, sistem kebut semalam. Itu sebuah proses yang lama sekali, evolutif, dan dilakukan dengan literasi levelnya internasional. Satu tadi nasionalisme, dua pri kemanusiaan atau internasionalisme, di mana nanti
dipejangkan oleh Bung Karno. Kenapa kita harus berpikir internasional? Karena damainya kita harus di tengah-tengahnya masyarakat internasional, dan perdamaian internasional dibangun oleh nasionalisme dalam satu bangsa. Sila ketiga adalah demokrasi, perwakilan, kerakyatan, perwakilan, permufakatan, itu bahasa Inggrisnya demokrasi. Ulaane secara referensi kepada Thomas Jefferson, salah satu presiden Amerika. Nah, sekali lagi, jadi Bung Karno itu membangun Pancasila, literasinya, referensinya tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Mas moderator mengatakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Itu dikatakan Bung Karno 30 September tahun 1960 dengan pidato To Build the World New, menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Yang lama, kenapa? Yang lama sudah rusak sehingga perlu diganti yang baru tatanannya. Rusak karena apa? Karena konsep kehidupan dunia yang terjadi waktu itu antara tahun 45 sampai 65, 20 tahun belum berubah. Paternalistiknya, hubungannya masih negara dijajah dan menjajah. Padahal kita sudah meyakini bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dari itu PBB dikatakan tidak up to date. Makanya nanti tahun 65 Bung Karno berani mengajak kita semua keluar dari PBB. Kenapa? PBB tidak up to date. Seperti itu ceritanya. Nah, 5 sila disebut apa? Disebut Pancasila. Jadi pertama nasionalisme, 2 internasionalisme, 3 demokrasi, 4 keadilan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa, disebutlah 5 sila. Jikalau para anggota BPUPKI sekalian tidak berkenan dengan 5 sila, saya tawarkan. Ini ceritanya Bung Karno bicara begitu. Sila 1 nasionalisme, sila 2 internasionalisme dijadikan 1 sosio-nasionalisme. Sila ketiga, sila keempat demokrasi dan keadilan sosial dijadikan 1 sosio-demokrasi. Demokrasi politik harus bersanding dengan demokrasi ekonomi. Ada sejarahnya. Kenapa harus seperti itu? Prancis setelah revolusi 100 tahun kemudian ternyata masih menyisakan masyarakat yang miskin. Ada satu tokoh muda namanya Sansauras mengatakan di parlemen Prancis, kita sudah 100 tahun merdeka, tetapi masih menghasilkan rakyat-rakyat yang gembel. Apa yang salah? Yang salah demokrasinya, karena demokrasi politiknya tidak berjalan bersama dengan demokrasi ekonomi. Tahu? Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Karena bilangannya 3, maka kita sebut Trisila. Apabila saudara-saudara anggota yang ada di BPUPKI tidak suka bilangan 5, tidak suka bilangan 3, ambil 1 asli Indonesia, gotong royong. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang punya karakter gotong royong. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep Pancasila itu adalah konsep yang sangat luar biasa, sangat hebat. Tetapi untuk mewujudkannya diperlukan kerja keras dan kerja cerdas. Konsep itu tidak akan terwujud dengan sendirinya, tapi harus diwujudkan secara bersama-sama. Dan Bung Karno juga mengatakan bahwasanya proses menggali Pancasila itu telah dilakukannya sejak tahun 1918 di kala beliau mondok di rumah sang guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga ketika angka 45 dikurangi 18 ketemunya 27. Nek di mistik jadi apa Mas?
Saya ngapal itu. Nah, 27 tahun perjalanan literasi Bung Karno menggali Pancasila. Secara pikiran, Bung Karno menggunakan buku, menggunakan koleksi pustaka, menggunakan perpustakaan. Cocok sekali dengan idealisme umat Islam. Ayat pertama, Iqra, bacalah. Jadi untuk menggali Pancasila itu perjalanannya adalah membaca, secara harafiah membaca. Ketika tahun 64 hari lahirnya Pancasila, Bung Karno mengatakan kata menggali itu kira-kira di mana? Jadi saya pernah ditanyai, Bung Karno menggali Pancasila, menggali neng di alatnya apa? Cangkul apa? Cedok apa sokok? Nah ternyata pidato Bung Karno menjawab, aku menggali di dalam sukmaku, aku menggali di dalam ciptaku. Nah, menggalinya di mana? Di dalam hatinya. Tadi bopo hati dan hati nurani, ada pikir, ada, digalinya di situ. Jadi umpama kita nggali nggih pancul kan ya malah belain ini. Nah, digalinya ya pakai ilmu, digalinya pakai ilmu, digalinya di dalam kepala kita, digalinya di dalam hati kita. Ya pertama kali aku ditawarkan bocah-bocah ya bingung, digali di mana Pak? Waduh, digali di mana ya? Alatnya apa? Cangkul apa sekop? Waduh. Nah, analisisnya, lagi kita ngomong analisisnya, itu cah-cah kuliahnya. Nah, ketika Bung Karno menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Padjadjaran, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, Bung Karno memiliki 26 gelar Dr. Honoris Causa. 26. Di dunia tidak ada yang melebihi 26 gelar Dr. Honoris Causa. Gelar yang ke-23 didapatkan dari Universitas Padjadjaran. Bung Karno memberikan kuliah tentang sejarah. Pancasila itu digali dalam perjalanan sejarah. Metodologinya adalah historis, materialisme, dialektis. Nanti penjelasannya besok, yang menjelaskan kita saya. Nah gitu. Jadi ilmu sejarah itu harus digali dengan satu metode tertentu sehingga nanti akan ketemu hasil-hasil nilai-nilai itu. Nah, Pancasila yang sudah menjadi kepribadian kita itu, Bung Karno sendiri memberikan kuliahnya di Istana Merdeka antara tahun 57-58. Jadi saya pun juga mendapatkan tugas dari BPIP untuk menggali kembali materi kuliahnya Pancasila yang asli dikuliahkan oleh Bung Karno. Di Indonesia dikuliahkan asli oleh Bung Karno, dan di luar negeri beberapa kali Bung Karno juga memberikan kuliah Pancasila. Misalnya di mana? Di Las Vegas. Nah, kita ada bukunya. Di Washington ada bukunya. Di New York kita ada bukunya. Naskah pidato kuliah Pancasilanya Bung Karno sendiri. Dan amalia Pancasila di tingkat dunia adalah gerakan bersama negara-negara terjajah menghimpun kekuatan bersama untuk merdeka melawan kumpulan negara-negara penjajah. Misalnya gerakan itu wujudnya adalah Konferensi Kolombo, Konferensi Asia Afrika, diangkatlah nanti menjadi gerakan non-blok tahun 61. Bahkan Lamidi tadi cerita bagaimana Joseph Broz Tito membanggakan tentaranya, Bung Karno membanggakan Pancasilanya. Apa yang terbukti sekarang ini? Yugoslavia pecah jadi 7 atau 8 negara kalau tidak salah, dan Indonesia masih tetap bersatu karena Pancasila. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir nanti Bung Karno memberikan pesan Trisakti. Monggo silakan nanti, apakah kita sudah bertrisakti, berdaulat dalam politik, mandiri ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Monggo jenengan sudah merasa merdeka secara politik, artinya pas nyoblos kae
karo harapan jenengan cocok pondak, monggo silakan ora usah dijawab, bisa ide go balik. Cocok pondak, mbuh. Nah, yang kedua, mandiri dalam hal ekonomi. Monggo diperiksa HP-ne jenengan sing merke apa ya? Merke Paijo enak ondak ya HP. Yang artinya produksi kita ternyata masih belum mandiri. Satu bagian terpenting dari ekonomi aspeknya adalah produksi. Produksi kita terkait IT, apalagi sepeda motor, apalagi mobil, tidak ada yang mereknya asli Indonesia. Bung Karno memberikan pesan ketika menulis Swadesi 100 tahun yang lalu, impor-impor dari luar negeri itu terimalah dengan perasaan menolak. Terimalah dengan perasaan menolak itu dia maksudnya. Ya kita terima karena waktu itu 100 tahun yang lalu kita belum bisa membuat. Tapi tolaklah, berjanjilah pada diri sendiri nanti jikalau kita telah merdeka harus kita buat sendiri barang-barang itu. Jangan terus-menerus suka impor. Kalau sekarang masih suka impor, nah sing nom-nom coba galinan itu dengan rumus dialektika. Nyapo awake dhewe kan saiki sumber daya alamnya kita kaya raya tapi masih saja belum bisa buat HP. Habibie bikin kapal terbang tidak didukung oleh teman-temannya. Kenapa? Monggo mari kita renungkan bersama. Akhir cerita, pidato terakhir Bung Karno tahun 66 17 Agustus judulnya Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, mengatakan Pancasila Hogere Obstreking. Basa Londonnya, pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari dua ideologi dunia, satu Declaration of Independence Thomas Jefferson tahun 1776 dan Manifesto Komunisnya Karl Marx 1845. Ideologi liberal dari Amerika punya kebebasan tapi nggak punya keadilan sosial. Ideologinya Karl Marx punya keadilan sosial tapi nggak punya ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila adalah pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari dua ideologi besar dunia itu. Jadi berbanggalah kita. Pancasila adalah pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari dua ideologi besar dunia yang ada pada waktu itu. Yang terakhir, seperti yang dikatakan tadi Bapak Laksamana Hadi, Pancasila relevan dengan the social consciousness of man, yang artinya sesuai dengan hati nurani manusia sak jagat. Kabeh wong sak jagat dia pengen penak, pengen diajeni, pengen ketemu podo menungsone, punya perasaan manusia dan pasti mengakui ada satu rasa kehaifan di dalam dirinya. Wis tau ngaku ora duwe Gusti Allah entek ra apa-apa, tapi dia pasti dia punya perasaan gaib di dasar hatinya. Demikian saya kira mungkin sudah terlalu panjang.